yang kita temukan di daerah Gide, ya. Ini datanya. Jadi yang kita temukan satu jenis senjata api rakitan, ya, dengan satu buah peluru, ya, yang ditanam oleh pelaku di samping rumahnya. Jadi pelaku ini tersangka atas nama YW, laki-laki umur 41 tahun, tinggal di Desa Lawi, Kecamatan Sugiharto, Kabupaten Nias. Latar belakang pengungkapan ini adalah yang bersangkutan selama ini mengganggu proses pembangunan jembatan Lawi. Yang bersangkutan menekan pemborong agar bisa menjadi pengawas di proyek pembangunan tersebut. Nah, pada saat pemborong tidak menginginkan dia bekerja di sana, maka dia memaksa, ya, memaksa dengan menekan. Ya. Ini tidak boleh terjadi, ya. Karena semua proses pembangunan yang ada di lingkup Polres Nias, kami dari Polres Nias harus menjamin keamanannya. Nah, aksi-aksi ini tidak boleh terjadi. Nah, pada saat yang bersangkutan kita amankan, mengapa diamankan? Karena yang bersangkutan membakar potongan-potongan kayu di lokasi proyek tersebut. Diamankan di Polsek, kemudian berdasarkan informasi intelijen yang diterima oleh anggota Polsek bahwa yang bersangkutan memiliki senpi rakitan, sehingga kita telusuri ke rumahnya dan memang kita temukan satu senpi rakitan beserta satu butir peluru yang ditanam di bagian samping, di bagian belakang rumah tersangka. Ya. Kami sedang memburu penjualnya karena yang bersangkutan membeli senjata ini seharga 500.000. Ya, 500.000. Nah, sebenarnya untuk di jembatan Lawi sendiri ada beberapa orang yang sudah kita amankan juga melakukan hal yang sama. Jadi memaksa pemborong untuk yang bersangkutan diterima sebagai pengawas, ya, dengan cara-cara kekerasan. Namun dua pelakunya yang lain tidak bisa kami hadirkan karena sudah kita titip ke lapas Kota Gunung Sitoli. Tapi di barang bukti yang kita temukan, ya, sangkur, ya, dengan sajam. Sama, ya, mereka mengancam, ya, pemborong di sana untuk mereka sebagai pengawas. Ya. Bahkan untuk tersangka yang saat ini yang membawa tajam yang bernama Dari, ya, dia membawa nama salah satu OKP. Ya, saya membawa nama dia sebagai salah satu anggota OKP. Ini tidak boleh terjadi di dalam Polres Nias. Ya, tidak boleh ada satupun, ya, organisasi kepemudaan yang mendominasi kemudian mengganggu proses pembangunan. Ini tidak boleh terjadi, ya. Makanya begitu kami tangkap, ya, yang bersangkutan langsung kami berikan proses. Ya. Karena sekali lagi, ya, Polres Nias harus bisa menjamin keamanan pembangunan yang ada di Polres Nias. Ini perintah langsung dari Bapak Presiden, ya, termasuk penanganan beliau kemarin sebagai kepala daerah, ya, dan juga dari TNI Polri, ya, bahwa kami harus bisa memastikan pembangunan itu berjalan dengan lancar, sehingga aksi-aksi seperti ini tidak bisa terjadi. Ya. Untuk yang bersangkutan sendiri, tersangka akan kita kenakan pasal 1, ya, ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 2021 tentang memiliki senjata api dan bahan peledak. Dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara, ya. Coba lagi dengan ancaman hukuman setinggi-tingginya 20
informasi tersangka pernah keluar masuk penjara, apa benar? Betul. Jadi yang bersangkutan memang sudah 2 kali keluar masuk penjara. Ya. Bahkan kalau teman-teman lihat ini, coba lihat tatonya. Ini baru di tangannya nih, belum di kakinya itu. Inisial yang 2 orang tadi Pak? Tak usah Pak, oh disebutin. Nama pelaku Pak? Inisial yang 2 orang lagi Pak yang sudah dititip di 2 orang lapas. lagi Pak yang titip di Yang dititip di lapas Pak, saya tahu Pak. Jadi untuk yang 2 orang tadi yang sudah kita titip itu atas nama Asman dan Asman dan Darwin. Asman alias Idun, ya, dengan Darwin alias Dwi, ya, kemungkinan saja. Jadi 3 orang ini sama, yang mereka mengancam di lokasi pembangunan jembatan tersebut. Ya, apakah mereka ini tidak terindikasi kelompok teroris yang kejadian di Medan kemarin? Sampai dengan ini kita tidak menemukan anak kesana. Ya, ini boleh dijelaskan ini yang pemilik atau penjual senjata ini sebelumnya sudah dikantongi polisi atau identitasnya dan ini? Kita untuk penjualnya kita sudah proses ini kita sudah dapat inisial dan saat ini kita akan melakukan pembunuhan terhadap yang bersangkutan. Ya, kalau boleh tahu jenis amunisi yang ditemukan ini? Jadi ini pelurunya ini ukuran 9 mm. Itu biasa identik dengan Ini Senjata jenis apa nih Pak? ya 9 mm. Nanti untuk apa? Uji balistik dulu. Diambil ini akan kita lakukan pemeriksaan ke masih aktif ya Pak? masih ini senjata api. Ini maaf. Ini amunisi apa jenis senjata api. Senjata rakitannya Pak bisa ditunjukkan Pak? Biar bisa. Habis jenisnya apa Pak? Jenis senjata rakitan itu. Ya Pak, mantap Pak. Kedai Pak. Jaga Pak. Ya, kalau boleh tahu Pak, dari hasil keterangan tersangka, ini peluru atau amunisi ini diperoleh dari mana Pak? Mereka bisa dapatkan dari beredar Pak? Jadi yang tersangka membelinya sudah dengan 1 paket peluru dan amunisi. Ya. Senjata dan amunisi sudah 1 paket. Ya, dari hasil pemeriksaan adakah tersangka atau para pelaku ini sudah pernah menggunakan senjata ini beserta amunisi pada kejahatan-kejahatan lain sebelumnya? Sampai dengan hari ini hasil dari interogasi pada tersangka dan laporan dari masyarakat kita belum menemukan adanya upaya pidana lain dengan menggunakan senjata. Ada kemungkinan nggak daerah yang sudah ditemukan ini menjadi salah satu daerah pemasok atau penyedia senjata rakitan atau gimana? Jadi berdasarkan data yang ada di Polres Nias bahwa penemuan senjata api rakitan ini bukan yang pertama kali di Nias. Jadi sudah beberapa kali. Itu dibeli harga berapa pun? 500.000. Dari informasi ini pun apakah memang itu senjata rakitan yang dibuat di Nias atau di luar Nias? Ini masih kita dapat. Inisial Sampai kita dapatkan penjualnya. inisial penjualnya Pak bisa kami tahu Pak. Inisial aja Pak. Masih Lidik. Sejauh ini ada informasi bahwa peredaran senjata rakitan yang sudah sempat beredar di masyarakat dari hasil penjualan. sampai hari ini kita belum mendapatkan itu. Cuma memang penemuan senjata api rakitan ini untuk di wilayah Polresnya ini bukan yang pertama kali. Sudah beberapa yang ditemukan dan lokasinya hampir berdekatan. Ya. Masih di daerah wilayah itu. Kendala polisi Ada untuk imbauan, mengungkap pembuatan atau peredaran senjata rakitan ini apa? Kalau memang sudah selama ini terjadi peredaran ini Pak? Sebenarnya sampai dengan hari dalam beberapa tahun terakhir ini kita belum menemukan adanya informasi dari masyarakat ataupun tindak pidana lain yang terjadi yang keterangannya menggunakan senpi.
informasi kita menggunakan yang bersangkutan milik Sandy ini kita dapat berdasarkan informasi yang didapatkan oleh petugas. Jadi Sandy ini belum sempat digunakan oleh tersangka untuk menakut-nakuti orang. Sebelumnya. Ya, Berapa jaraknya Pak Ketua? Tembakan ini. kita nggak tahu. Coba Pak. Tes Pak. Terakhir Pak, izin Pak, berarti para tersangka ini berasal dari ormas Pak. Salah satu tersangka yang sudah kita amankan ke lapas. Salah satu tersangka di lapas. Himbauan Pak. Himbauan Pak. pada Yang masyarakat. dibawa kepada masyarakat karena ini kita wajib mendukung ya, semua proses pembangunan yang ada di wilayah kita. Bagaimana juga proses pembangunan yang dikerjakan oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu adalah untuk kepentingan masyarakat Pak. Jadi masyarakat juga harus mendukung proses pembangunan tersebut agar tidak terganggu dan dapat mencapai target Pak. Juga